Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sapa dulu saudara kita mulai Sabang sampai Merauke. Salam Pancasila. Ya, alhamdulillah kita malam ini sangat berbahagia sekali sebagai pengikut Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, yang mana tadi siang menjelang sore kita diajak oleh Abuya Muhammad Ghufran Al-Bandani radhiyallahu an bersama para santri dan jamaah ziarah di makbarohnya Syekh Ismail bin Abdurrahim Al-Jawi. Beliau asli Bali yang dimakamkan di Bali, dan selama ini ratusan tahun lamanya sudah bisa dikatakan nama beliau itu mastur. Dan pada hari ini Abuya Muhammad Ghufran Al-Bandani atas petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita diajak ziarah langsung di makbarohnya. Padahal kalau dipikir 100 tahun lebih lamanya Syekh Ismail bin Abdurrahim ini tidak pernah ada yang menyebut nama beliau, jarang sekali, bahkan bisa dikatakan dilupakan. Kalau kita hitung jasanya beliau sebagai muridnya Syekh Ahmad Khotib As-Sambasi Al-Jawi, yang mana pada saat itu sebagai penyatu Thariqah Qadiriyah dan Naqsabandiyah, dan Syekh Ahmad Khotib sendiri, Syekh Ahmad Khotib Sambas Al-Jawi, mengarang salah satu kitab, yakni kitab Fathul Arifin, yang mana kitabnya Syekh Ahmad Khotib Sambas ini ditulis oleh katibnya atau sekretaris pribadi, yakni Syekh Ismail bin Abdurrahim Bali Al-Jawi. Inilah pentingnya kalau kita penjenengan selalu mengingat ya. Dan saya tadi mendapatkan hikmah yang sangat luar biasa. Karena apa? Setiap ziarah di makamnya para wali, yang saya ambil paling penting adalah wasiat atau amanah daripada wali tersebut, termasuk amanah daripada Syekh Ismail bin Abdurrahim Bali Al-Jawi ini yang disampaikan oleh Abuya Muhammad Ghufran Al-Bandani dengan bahasa Suryani, ngobrol dengan bahasa Suryani. Dan ini harus diketahui oleh masyarakat Indonesia, ngobrol dengan orang-orang yang sudah meninggal, para aulia ini bukan pakai bahasa Arab atau bahasa yang lain, tetapi yang jelas bahasa ruh adalah bahasa Suryani. Dan kebetulan atas petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala, guru kita Abuya Muhammad Ghufran Al-Bandani diberikan ilmu laduni yang dititipkan kepada beliau dan akhirnya bisa ngobrol. Tadi Abuya Muhammad Ghufran Al-Bandani menyampaikan kepada kita yang ikut ziarah bahwasanya pesan atau wasiat daripada Syekh Ismail bin Abdurrahim Bali Al-Jawi ini, yang pertama, jangan pernah lupa rasa. Jangan pernah lupa rasa. Lupa rasa ini kalau bahasa filsafat di Jawa dulu, rasa sejati ning rasa. Ya, ini ilmu tentang rasa. Kalau filsafatnya Abuya Muhammad Ghufran Al-Bandani yang ditulis, ditorehkan di museum, itu ada kalimat rasa kita seperti alam. Nah, ini pentingnya kita ngaji rasa di situ. Kemudian yang kedua, ngaji diri. Ngaji diri, kalau kita mengingat dan mengkaji, kalau bahasa Sunda ada filsafat ulah pohok kapur wadaksi. Kalau bahasa Jawa, filsafat Jawa dulu zaman era Wali Songo menyampaikan ojo lali sangkan paraning dumadi. Jangan sampai lupa asal usul kita. Bahwasanya kita adalah terahnya Nusantara. Dan yang terakhir tadi yang disampaikan Abuya Muhammad Ghufran Al-Bandani, wasiat daripada Syekh Ismail bin Abdurrahim Bali Al-Jawi, jangan pernah melupakan ulama Nusantara. Berarti apa? Kita harus banyak bersyukur pada saat ini.
Kita dilahirkan di Nusantara, kita mempunyai guru yang sanad ilmunya semua berasal dari ulama-ulama Nusantara. Contoh kecil, kemarin malam kita pengajian di Bali, tempatnya Kiai Sodik. Beliau berasal dari Jawa Timur, tepatnya di daerah Jember, yang mana merintis pondok pesantren atau yayasan di Denpasar, Bali. Beliau menyampaikan kepada kita bahwasanya beliau dulu pernah mondok di Bahasan Genggong. Kalau kita mengatakan Bahasan Genggong, berarti beliau muridnya Syekhona Khalil. Bahasan Genggong berarti muridnya Syekh Nawawi Al-Bantani, muridnya Mbah Soleh Darat, dan ulama-ulama yang lain. Ini membuktikan bahwasanya dimanapun berada, kiai-kiai, para ajengan, para gus-gus, para lora yang ada di Indonesia mulai Sabang sampai Merauke, itu semua sanad ilmu dan sanad guru semua berasal dari ulama Nusantara. Ini sesuai wasiatnya tadi Syekh Ismail Al-Jawi ya, yang mana Syekh Ismail sampai mewanti-wanti. Berarti apa? Kondisi zaman ini banyak yang melupakan ulama-ulama Nusantara. Setiap daerah, setiap kabupaten banyak ulama-ulama kampung, ulama-ulama Nusantara yang mana pada saat ini bisa dikatakan dilupakan. Kita jarang menyampaikan sejarah ulama Nusantara, tapi yang kita banggakan pada saat ini justru dari para pendatang yang dibawa penjajah. Siapa mereka? Yakni klan Ba'alawi, atau yang sekarang masyhur dengan sebutan Habib. Nah, sedangkan Habib ini adalah Habib yang gennya Yahudi. Makanya saya menyampaikan dengan tegas biar masyarakat Indonesia paham bahwasanya mereka adalah Habib Yahudi. Ini dengan bahasa yang lugas dan tegas biar masyarakat mudah memahami. Dengan harapan apa? Memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia. Mereka sebenarnya yang mempunyai gen Yahudi ini yang dibawa oleh para Belanda untuk menenggelamkan ulama Nusantara lewat penjajahannya agama. Tadi disampaikan termasuk dibaca ya, pas waktu baca komen Mas Kendro Banser, bahwasanya termasuk pahlawan kita ya, itu adalah Habib Rizik, akan datang pahlawan kita. Ini sangat konyol sekali, dan itu narasi yang disampaikan oleh golongan mereka. Karena apa? Termasuk kemarin saya bahas, Habib Syekh menyampaikan bahwasanya Rizik guru NU, Taufik guru NU. Ini adalah penyesatan yang sangat bahaya sekali untuk masyarakat Indonesia. Kapan Taufik masuk NU? Kapan Rizik masuk NU? Justru mereka ingin menenggelamkan NU dan menghancurkan NU. Terbukti apa? Mereka jamaahnya yang direkrut adalah warga Nahdien atau warga Nahdlatul Ulama. Mereka menggeser, menghilangkan amaliyah NU, termasuk ada dibaan, ada berjanjen, diganti dengan apa golongan mereka? Ada Simtud Duror, ada Rotibul Atos, Rotibul Haddad, dan lain sebagainya. Ini sudah hancurkan NU. Karena apa? Lewat amaliyahnya dulu. Kemudian yang kedua, mereka selalu menyerang pengurus PBNU. Apakah ini yang menjadi guru NU? Jelas salah. Ini tidak masuk akal sama sekali. Kemudian yang ketiga, mereka punya atau mendirikan yang namanya FPI. Ini tujuannya untuk menandingi Banser. Ini jelas sekali bahwasanya golongan Habib Yahudi ini ingin menghilangkan NU dan menghancurkan NU. Kemudian karena NU begitu kuatnya, Banser begitu militannya. Karena apa? Saya mengangkat nama Banser. Banser itu mulai Sabang sampai Merauke tidak ada gajinya sama sekali. Betul Mas Kendro? Tetapi pengabdian, ingin mendapatkan kehidupan yang berkah, pengen ngabdi kepada ulama yang ada di Indonesia ini. Mereka rela beli seragam, beli jaket, beli sepatu, bayangkan. Bahkan ikut di Klatsar, di Klatsus, mereka memakai biaya sendiri. Ini
suatu pengabdian yang sangat luar biasa yang tidak pernah disampaikan kepada publik. Tetapi golongan Ba'alawi ini dengan susahnya ingin menenggelamkan NU, maka mereka nyusup ke tubuh NU, mulai dari MBC, mulai PCNU, PWNU, bahkan PBNU, termasuk di dalamnya ada Jatman. Golongan mereka sudah masuk. Tapi kita harus paham, mereka masuk di NU tujuannya adalah menghancurkan NU. Mereka masuk Thorikoh ingin menghancurkan Thorikoh. Kenapa saya ngomong menghancurkan Thorikoh? Terbukti videonya tersebar dan kemarin sudah dibahas oleh Ustadz Ubad Aminullah, bahwasanya yang harus disebarkan di Indonesia adalah Thorikoh Alawiyin. Thorikoh yang paling baik adalah Thorikoh Alawiyin. Thorikoh yang pertama adalah Thorikoh Alawiyin yang masuk di Jawa atau Indonesia ini. Ini sudah penyesatan. Mereka kamuflase pura-pura masuk di Jatman, tetapi justru ingin menghancurkan Thorikoh yang ada di Indonesia ini. Tapi kita bersyukur pada saat ini ada Abuya Mamang Gufron Al-Bantani yang mendapatkan amanah dari Abuya Mama Hasan Armin Al-Bantani untuk menyelamatkan bangsa Indonesia, Asia dan seluruh dunia. Dan bahkan Thorikoh jalur daripada Syekh Abuya Hasan Armin Al-Bantani masih dikatakan murni, belum dikotak-katik. Inilah pentingnya kalau kita mencari sanad ilmu, sanad guru, ini yang mana sambung sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Tadi ada yang komen apa lagi, Mas Kendro? Oh, novel Alitrus itu ya. Nah itu sukanya gedabrus sih. Nah saya nggak takut karena apa, dia di Solo yang namanya novel Alitrus itu numpang di Solo. Dia itu bukan warga asli Solo atau Indonesia Jawa, bukan. Dia yang selalu diagung-agungkan adalah Tarim Yaman. Padahal dia nggak sadar dia itu numpang di Solo, numpang di tanah keraton Solo. Kita harus sadar. Dengan enaknya dia mengatakan tanpa ada Habib Indonesia kiamat. Justru kalau tidak ada Habib, Indonesia itu aman. Sekarang banyak bencana itu gara-gara penyesatan Habib-Habib Yahudi ini. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena Habib-Habib Yahudi ini secara tidak langsung sudah mendoktrin masyarakat Indonesia untuk melupakan leluhur. Contoh, tadi saya sebut nama Rizik. Rizik pernah dalam pidatonya itu sampurasun menghina diganti campuracun. Kira-kira warga Sunda atau masyarakat Jawa Barat yang leluhurnya menyampaikan dengan sampurasun diganti sama Rizik campuracun, kira-kira marah enggak? Saya sebagai warga Jawa Tengah jelas tidak terima, karena ini adalah budaya Nusantara terkhusus di Jawa Barat. Apakah itu yang dikatakan wali? Wali setan, iya. Betul ya? Nah inilah penyesatan yang sangat membahayakan untuk masyarakat Indonesia. Kiai-kiai sekarang harus bangga, harus bersyukur bahwasanya kita terahnya Nusantara. Ketika nanti ada doktrin, wah nanti kualat, tidak ada kualat kepada alun nar. Karena yang jelas mereka bukan alul bait, tapi alun nar. Kita harus sekarang pede, mereka pede, kita harus pede. Yang jelas kiai-kiai atau ajengan yang ada di Indonesia semua terahnya dari Wali Songo dan kerajaan yang ada di Indonesia. Mereka pede, kenapa kita tidak pede? Kita pedenya bukan untuk sombong, tapi menjaga marwah ulama-ulama Nusantara, menjaga marwah daripada raja-raja Nusantara. Karena yang berjuang di Nusantara semua adalah terahnya Nusantara, bukan ada klan Ba'alawi Yahudi, karena mereka dibawa oleh penjajah Belanda. Ya mungkin sementara itu dulu, nanti akan disambung oleh Ustadz Ubad Aminullah. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.